Dari Yahudi menjadi Kristen fundamentalis akhirnya menjadi biarawati Katolik, karena Scott Hahn. Rosalind Moss adalah seorang Yahudi yang percaya Mesias sudah datang yaitu Yesus Kristus dan menjadi Kristen fundamentalis. Tapi sayangnya guru pertama yang mengajari dia akan Yesus dan kitab suci adalah seorang mantan Katolik. Dan mantan Katolik ini adalah murid dari seorang mantan imam Katolik. Jadi sejak awal Rosalind sudah belajar kalau gereja Katolik adalah sebuah sekte, sebuah sistem agama yang semu yang telah membawa berjuta-juta orang pada kesesatan. Dan hasilnya selama bertahun-tahun setelah Rosalind menjadi penginjil Kristen fundamentalis, dia mengajar tentang keburukan gereja Katolik, dan mencoba untuk menolong orang-orang Katolik bahkan seluruh keluarganya, membawa mereka keluar dari apa yang dia katakan agama buatan manusia. Membawa ke dalam hubungan yang sejati dengan Kristus lewat kekristenan yang benar menurutnya. Rosalind memiliki saudara kandung David yang juga sama-sama adalah orang Yahudi yang percaya pada Kristus, tapi David belum menemukan gereja mana yang terbaik. Dia baru menghadiri kebaktian-kebaktian tapi belum menetap di satu gereja. Jumlah denominasi Kristen yang terus bertambah dan kelompok-kelompok yang memisahkan diri, bagi David adalah kesaksian yang buruk sangat berlawanan dengan kata-kata Kristus bahwa dia akan membangun gerejanya. Di mana persatuan? David bertanya-tanya, bagaimana bisa umat Kristen yang percaya Alkitab yang sama, didiami dan dipimpin Roh Kudus yang sama, bisa memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Karena alasan itulah David saudara Rosalind, mempelajari gereja Katolik Roma. Rosalind merasa ngeri dan khawatir padanya, dan berpikir, bagaimana David bisa menjadi seorang Kristen yang sejati dengan percaya pada gereja Katolik. Keadaan ini semakin membuat Rosalind benci pada gereja Katolik. Dan sewaktu Natal tahun 1978 ketika Rosalind mengunjungi David membawa Rosalind bertemu dengan seorang biarawan Katolik yang selama ini telah membimbing David. Rosalind yakin biarawan ini adalah agen iblis dalam misi untuk menyesatkan kakaknya. Rosalind berpikir bagaimana bisa kakaknya bisa sampai jatuh dalam kesesatan seperti ini. Dengan gigi Rosalind berusaha pengaruhi kakaknya, sampai-sampai tagihan telepon naik sangat tinggi. Apalagi setelah David menjadi Katolik tahun 1979. Semakin lebih dalam David terjun dalam iman Katolik yang menurut Rosalind adalah kesesatan, semakin lebih dalam lagi Rosalind mengejar apa yang menurut dia adalah kebenaran. Rosalind menyelesaikan Institut Alkitab di gerejanya, kemudian dia masuk program Pasca Sarjana Teologi di Tabot Theological Seminary di La Miranda, California. Selain itu menjadi pelayan full-time di Lembaga Pemasyarakatan Lancaster, California. Keinginannya yang terdalam setelah lulus akan menjangkau banyak jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Sudah tentu mereka di gereja Katolik. Seperti inilah sikap Rosalind terhadap gereja Katolik sebelum dia mengenal iman Katolik dari sumber yang benar. Pengaruh dari gurunya seorang mantan Katolik yang berbalik jadi anti-Katolik membuat Rosalind melihat gereja Katolik dari sudut pandang yang salah. Bagaimana kisah Rosalind selanjutnya? Perjalanan hidup menuju Roma Katolik yang sebelumnya dia benci dengan segenap hati. Perjalanan yang bukan hanya menjadi Katolik saja, tapi Rosalind bahkan membaktikan diri untuk menjadi seorang biarawati. Bahkan dia membentuk satu hidup bakti sebagai biarawati dengan hidup radikal bagi Tuhan dengan busana biarawati yang kembali ke masa lalu. Rosalind mendirikan komunitas Putri Maria Bunda Harapan Kita, dan namanya sekarang menjadi Mother Miriam. Sebelum kita lanjut, jika berkenan mendukung channel ini dengan tekan subscribe dan hidupkan lonceng. Dan jika berkenan bisa like atau bagikan video ini agar semakin banyak yang menerima berkat darinya. Catholic Credo Channel. "100 Kisah Konversi ke Katolik", Seri 5, Rosalind Moss. Kesaksian hidup rohani Rosalind Moss dari Yahudi menjadi Kristen fundamentalis dan akhirnya menjadi Katolik bahkan biarawati Katolik.
Perjalanannya ke Katolik karena pengaruh Scott Hahn, mantan pendeta Presbyterian yang menjadi Katolik. Rosalind Moss menemukan kabar tentang Scott Hahn saat dia mengunjungi David di New York tahun 1990. David berikan sebuah majalah apologetika Katolik di Rock. Rosalind terkaget baca batu karang ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa dikatakan batu karang ini. Dia terkaget kalau umat Katolik mempunyai pembelaan iman. Tidak ada seorang Katolik pun pernah berbicara tentang Injil dengannya. Selain itu, setahu dia, tidak ada seorang pun Katolik yang peduli akan orang-orang yang tahu kitab suci. Rosalind membawa majalah itu ke California karena rasa ingin tahu. Dia ingin melihat bagaimana Katolik menjelaskan pembelaannya. Apakah mereka sanggup memakai sabda Tuhan untuk jadi dasar iman mereka? Yang menjadi perhatian, dalam majalah itu ada iklan 1 halaman penuh tentang Scott Hahn, seorang mantan pendeta Presbyterian telah menjadi Katolik. Rosalind lantas memesan seri 4 kaset dari Scott Hahn, mantan pendeta ini. Dia ingin tahu apa yang diajar Scott Hahn. Apa yang terjadi? Rosalind terpaku karena pernyataan penutup Scott Hahn menyarikan 2000 tahun sejarah gereja dan berpuncak dengan pemikiran bahwa mereka yang mau meneliti klaim-klaim gereja Katolik dan menilai bukti-bukti yang ada akan sampai pada kejutan besar dan kecengangan yang mulia, karena menemukan bahwa apa yang selama ini mereka serang dan coba membawa orang-orang keluar dari gereja Katolik ini. Ternyata sesungguhnya justru gereja itu adalah gereja yang Kristus dirikan di dunia ini. Kekagetan luar biasa adalah kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang Rosalind alami pada saat itu. Rosalind berteriak, dan katakan, "Tidak, jangan katakan pada saya bahwa semua ini adalah benar." Scott Hahn membuat Rosalind bingung. Pikiran itu melumpuhkannya. Dia tidak dapat percaya apa yang dia pikirkan. Dan hal itu datang pada saat yang paling tidak menyenangkan, yaitu dalam waktu 2 minggu dia akan mulai melayani di gereja yang baru. Selama 2 tahun berikutnya sebagai staf gereja Friends, Rosalind memesan buku, pita rekaman Katolik, bahkan langganan majalah di Rock. Meskipun dia tidak menyukai apapun yang berbau Katolik datang di kotak posnya. Ketika Rosalind memberitahu David tentang penyelidikannya, David menantang Rosalind tentang doktrin sola scriptura. Di mana Alkitab mengajarkan tentang sola scriptura? Pertanyaan ini mengusik Rosalind. Dia pernah mendengar sebelumnya dan dia memilih untuk mengabaikannya. Dengan marah Rosalind menjawab, "Jika engkau sungguh mengenal Kristus, jika engkau percaya kitab suci sebagai sabda Allah, jika Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, menerangi dan menguatkan sabdanya kepadamu, engkau tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Mengapa engkau menjadikan tantangan terhadap otoritas Alkitab sebagai fokusmu dan bukannya berpegang padanya sebagai santapanmu?" David mencoba meyakinkan Rosalind bahwa dia percaya kitab suci adalah sabda Allah, tidak bercela, tidak memiliki kesalahan dan memiliki wibawa. Tetapi, dia bertanya, di mana Alkitab mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya otoritas? Dan di mana kitab suci mengatakan sabda Allah terbatas pada hal-hal yang tertulis? Tidak satupun ayat yang Rosalind berikan bisa menjawab pertanyaan David. Bahkan ayat-ayat itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Bagaimana kita tahu perjanjian baru adalah bagian kitab suci? Ayat-ayat tersebut hanya merujuk pada perjanjian lama karena perjanjian baru belum dijadikan saat itu, setidaknya tidak dalam bentuk utuh seperti sekarang. Semakin dalam Rosalind menggali masalah ini, dia berhadap-hadapan dengan fakta bahwa kitab suci tidak mengajarkan sola scriptura dimanapun juga. 100 Kisah Konversi ke Katolik, Seri 5, Rosalind Moss. Tanpa perlu menjelaskan maksud penyelidikannya, Rosalind melontarkan pertanyaan yang sama kepada para pendeta dan pemimpin studi Alkitab. Tak seorang pun bisa menjawab dari Alkitab. Masing-masing datang dengan ayat-ayat yang sama seperti yang Rosalind lihat sebelumnya, dan ketika dia membalikan bahwa ayat-ayat itu tidak mengajarkan bahwa Alkitab adalah otoritas satu-satunya, mereka dengan enggan mengiyakan. Dan ayat yang mengganggu pikirannya, tidak pernah teringat oleh siapapun.
Betapa mencengangkan, mengajarkan doktrin Alkitab saja tetapi Alkitab sendiri justru tidak pernah mengajarkannya. Akan tetapi, tetap saja hal ini tidak membuktikan dan mengakui bahwa ada otoritas lain di luar Alkitab. Pemikiran itu terus muncul, kaum Injili mengajarkan doktrin yang tidak ada di Alkitab, sementara itu menyangkal bahwa ada sesuatu di luar Alkitab yang justru punya otoritas. Ada yang salah di sini. Dan kalau telah salah dalam hal ini, apakah mungkin juga salah dalam hal lainnya? Bagaimana bisa umat Protestan menerima kanonisasi Alkitab, percaya bahwa Allah yang memberi inspirasi pada Alkitab juga memimpin orang-orang di konsili-konsili di abad keempat dan kelima untuk mengenali kitab yang mana yang merupakan inspirasi Allah, tetapi menghapuskan banyak doktrin-doktrin utama seperti Ekaristi, pembaptisan, suksesi apostolik dan lain-lain. Lebih jauh lagi, pada 400 tahun pertama, sebelum kanon Alkitab difinalisasi, lebih dari 1000 tahun sebelum ditemukannya mesin cetak, iman Kristen bisa terpelihara, diteruskan secara oral dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bagaimana bisa dalam 400 tahun terakhir kekristenan sejak masa reformasi, dengan kanon Alkitab yang sudah ada, iman itu justru terpecah menjadi ribuan denominasi, masing-masing dengan doktrin yang berbeda dan bersaing, meskipun masing-masing mengaku berpegang pada sabda Allah. Itulah yang jadi pikiran bagi Rosalind. Rosalind mulai membaca segala yang bisa dia temukan, kapanpun dia bisa, sampai dia menyadari setelah 2 tahun bahwa dia harus meninggalkan gerejanya di California dan mendedikasikan dirinya untuk menentukan apakah gereja Katolik adalah sungguh-sungguh seperti pengakuannya. Rosalind pindah ke New York dan mulai apa yang menjadi pencarian yang intensif selama 2,5 tahun. Selama berbulan-bulan dia membaca setiap karya Protestan Injili yang bisa dia temukan yang berseberangan pendapat dengan gereja Katolik. Dia ingin dibebaskan dari nasib kemungkinan menjadi Katolik nantinya. Dengan kekecewaan yang besar dia menemukan bahwa para pengarang Injili ini berseberang pendapat dengan apa yang mereka percaya diajarkan oleh gereja Katolik. Mereka berargumentasi dengan apa yang mereka percaya diajarkan oleh gereja Katolik, dan agaknya pemahaman dan kesalahpahaman mereka terhadap ajaran gereja Katolik, mencerminkan perspektif Protestan dari mana mereka berasal. Ucapan bijak dari almarhum Uskup Agung Fulton Sheen menjadi nyata dalam pikiran Rosalind, yaitu, jika ada 100 orang di Amerika Serikat yang membenci gereja Katolik, ada berjuta-juta orang yang membenci apa yang secara salah mereka percayai tentang gereja Katolik. Setiap penemuan tentang suatu ajaran Katolik membawa dia untuk kembali meneliti sejumlah doktrin-doktrin Injili. Dan dengan setiap pemikiran yang membawa dia lebih dekat dengan gereja, suatu perasaan duka dan kematian menyelimuti Rosalind dalam memikirkan bahwa dia akan terpisah tidak hanya dengan gerejanya di California, tetapi dengan satu-satunya kekristenan yang telah dia kenal selama 18 tahun. Tapi Rosalind masih bertegar hati, dia mengatakan dia tidak akan sampai pada gereja Katolik, tetapi dia juga tidak akan bersama-sama lagi dengan Kristen fundamentalis. Dia telah menjadi seorang Kristen tanpa rumah. Dia tidak bisa memikirkan menjadi Katolik, tetapi dia juga tidak bisa kembali kepada Kristen fundamentalis. Rosalind bersandar pada doa, khawatir bahwa yang jahat akan menipu dan membuat dia tiada berguna bagi kerajaan Kristus yang telah dia kenal dan kasihi. Suatu hari Minggu, Rosalind duduk di bangku belakang sebuah paroki Katolik yang dia kunjungi pertama kalinya. Dia mendengar imam mengatakan apa yang tidak pernah dia dengar dari orang Katolik sebelumnya. Pada homili, imam berkata, "Kita perlu memberitahukan kepada seluruh dunia." Hati Rosalind terpaku. Inilah pertama kalinya dia merasakan semangat untuk memenangkan jiwa-jiwa yang diteriakan dari atas mimbar sebuah gereja Katolik. Air mata Rosalind pun meleleh. Sejak pertama dia bertemu Kristus, dia telah menjalani hidup ini untuk memberitahukan orang-orang tentang Yesus. Dia berpikir, jika gereja Katolik itu benar, mengapa tidak ada orang Katolik yang evangelikal?
yaitu seorang utusan untuk menjangkau kepada dunia yang hilang dan terluka untuk memberitahukan kepada mereka tentang kabar gembira Kristus, bahwa ada seorang juru selamat yang datang bagi orang-orang berdosa dan memberikan nyawanya kepada semua yang mau datang kepadanya. Rosalind bertemu dengan romo tersebut, Father James T. O'Connor, pastor paroki Saint Joseph di Millbrook, New York, pada permulaan tahun 1995. Dalam dua pertemuan dia sangat membantu Rosalind dengan beberapa topik yang sulit, terutama menyangkut misa kudus dan sifat sakramental gereja. Rosalind menyadari, segera sesudahnya, bahwa pertanyaan 3 tahun terjawab sudah. Dia tahu bahwa di hadapan Allah, dia perlu masuk gereja Katolik, yang mana hal ini dia lakukan pada Paskah 1995. Rosalind telah menemukan gereja yang adalah rumahnya. Rosalind masih sedikit kikuk. Dia merasa seperti telah mengarungi lautan dan masih belum tahu cara navigasi. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Tidak hanya perbedaan-perbedaan doktrinal yang memisahkan Kristen fundamentalis dengan Katolik, tetapi suatu cara pandang yang berbeda. Dunianya telah terbuka lebar. Segala penciptaan telah memiliki makna yang baru bagi dia. Rosalind telah menyambut segala ajaran gereja yang didirikan Kristus 2000 tahun lalu. Ini adalah gereja tersebut, didirikan atas para rasul dan nabi, biji sesawi yang telah tumbuh menjadi sebuah pohon, yang telah dipelihara dan meneruskan iman yang suatu ketika diberikan kepada orang-orang kudus, bahwa gereja yang telah berdiri diuji oleh waktu sepanjang zaman, setiap bid'ah, kebingungan, perpecahan dan dosa. Dan inilah gereja yang akan terus berdiri hingga akhir zaman, karena sungguh-sungguh merupakan tubuhnya, dan dalam esensinya karenanya kudus, tidak akan pernah berubah, dan abadi. 100 Kisah Konversi ke Katolik, Seri 5, Rosalind Moss. Rosalind menjadi seorang Katolik Roma di awal usia 50, dan selama bertahun-tahun berbicara dan menulis di seluruh dunia untuk sebuah pelayanan acara TV Apologetika Katolik atau Membela Iman Katolik. Dia bekerja dari tahun 1999 sampai 2008 dengan Catholic Answer, berkeliling dunia mengajar dan menulis apologetika Katolik. Dia merasa terpanggil untuk memiliki komitmen yang lebih dalam dan mulai berlatih menjadi seorang biarawati. Di Tulsa, dia mengucapkan sumpahnya sebagai seorang biarawati, mengadopsi nama religiusnya, Mother Miriam of Lamb of God. Mengenakan pakaian hitam putih lengkap yang sering terlihat akhir-akhir ini di Tulsa. Dia mendirikan komunitas Putri Maria, komunitas Benediktin Harapan Bunda Israel, dengan sebuah pelayanan untuk mendorong kembalinya kebiasaan tradisional penuh di antara para biarawati dan untuk memperkuat keluarga. Rosalind atau Mother Miriam berkata bahwa dia tetap bersyukur atas Yudaismenya, yang dia anggap sebagai dasar dari iman Kristen, dan untuk Kristen fundamentalis, yang memperkenalkannya kepada Kristus dan mendasarkannya pada iman Alkitabiah yang menuntunnya ke gereja Katolik. Mother Miriam memiliki aturan komunitasnya dengan keinginan agar wanita religius mengenakan kebiasaan tradisional dari kepala hingga ujung kaki. Misinya dinyatakan sebagai komunitas kontemplatif aktif. Komunitasnya melanjutkan arahan Vatikan II untuk melayani dengan cara baru di luar tembok kongregasi. Tahun 2011, pendirian kanonik dari komunitas Putri Maria Bunda Harapan Israel yang didirikan Rosalind atau Mother Miriam, diakui sebagai Asosiasi Umum Umat Beriman, menjadi institut hidup bakti di Tulsa. Pada awal pembentukannya, nama komunitas ini telah menarik perhatian dari seorang rabi Yahudi, dan mengira maksud komunitas ini tujuannya adalah untuk menginjili orang Yahudi. Karena masalah ini, namanya diubah menjadi Putri Maria, Bunda Harapan Kita. Pada tahun 2009, Rosalind menulis perubahan nama, yang dibalik, karena banyak yang keliru mengira bahwa mereka mau menyelamatkan orang-orang Yahudi. Karena sebenarnya bangsa Yahudilah yang diberi panggilan untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Seperti dalam Yesaya bab 49 ayat 6.
Maria adalah bunda harapan kita, karena Mesias yang adalah satu-satunya harapan kita, datang melalui Israel, dan untuk Israel, agar di dalam Dia keselamatan dapat datang ke seluruh dunia. Dia adalah harapan kita, harapan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itulah maksud Rosalind berikan nama untuk komunitas religiusnya yang didirikannya. Mereka adalah biarawati Putri Maria, Bunda Harapan Kita, atau Daughters of Mary, Mother of Our Hope. Dan Rosalind yang dulu membenci gereja Katolik, sekarang menjadi biarawati Katolik dengan panggilan Mother Miriam. Dia tampil di sampul majalah Inside the Vatican edisi Januari, sebagai salah satu dari 10 orang teratas tahun 2011, sebagai umat Katolik terkemuka di seluruh dunia. Dia adalah satu-satunya orang Amerika di antara 10 orang. Jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan lonceng.